wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan bagi ketua kelas memimpin berdoanya dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, adakah dari kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, semua masuk ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sedikit review dulu materi yang kemarin. Ayo acungkan jari. Kita kemarin bahas apa? Oh iya Dina, kita kemarin bahas apa? Tentang bersuci, Bu. Ya bagus, masih ingat ya? Ada lagi? Oh ya, Lia, kita kemarin bahas apa? Praktek cara toharoh, Bu. Oh ya, baiklah. Jadi semua masih ingat ya? Kita kemarin membahas tentang bersuci atau toharoh. Kita juga mempraktikkan juga bagaimana cara kita bersuci dengan benar, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep fikih dalam Islam. Konsep dalam Islam. Konsep fikih di dalam Islam. Nah, Ibu akan menayangkan PPT PowerPoint mengenai konsep fikih di dalam Islam. Nah, ini kita bisa melihat ya, konsep fikih di dalam Islam. Nah, fikih secara bahasa itu berasal dari kata fikun. Nah, artinya itu pemahaman secara mendalam. Jadi, pemahaman secara mendalam yang menghendaki pergerakan potensi akal. Seperti itu. Jadi, kemudian yang kedua yaitu adalah secara istilah. Nih, menurut para ulama fikih bahwa fikih itu sebagai sekumpulan hukum yang memuat tentang amaliyah yang diajarkan dalam Islam. Seperti itu. Kemudian materi yang kedua yaitu ruang lingkup fikih dalam Islam. Ruang lingkup fikih di dalam Islam itu juga ada dua, yaitu hukum yang bertalian, hubungan manusia dengan Allah yang bertalian dengan secara ibadah. Tuh, yang pertama. Dan yang kedua itu adalah hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Seperti itu. Dan materi yang ketiga yaitu perbedaan antara fikih dengan syariat. Nah, fikih itu sendiri tadi sudah dibahas bahwasanya fikih itu adalah sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan dalam Islam. Tapi kalau pengertian dari syariat itu adalah agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Nih, ada tabel tentang perbedaan fikih dan syariat, yaitu yang pertama, kalau syariat itu bersumber dari Quran hadis dan kesimpulan Quran hadis. Adapun fikih itu adalah bersumber dari para ulama dan tetap merujuk pada Quran hadis. Dan perbedaan yang kedua itu adalah hukumnya pasti. Tuh. Tetapi kalau fikih adalah hukumnya dari ulama. Seperti itu ya. Kalau syariat itu dari Quran hadis secara langsung. Kemudian perbedaan yang ketiga itu adalah hukumnya secara universal atau satu yang harus ditaati oleh semua umat Islam. Tapi kalau fikih ini berbagai macam caranya atau berbagai macam pelaksanaannya, seperti itu. Kemudian materi yang terakhir kita itu adalah ibadah dan karakteristiknya. Apakah ada yang tahu pengertian ibadah? Ayo acungkan jari.
Ya, Vina, apa pengertian dari ibadah? Sesuatu yang diridhoi oleh Allah, Bu. Nah, itu bagus ya, ya sudah masuklah. Ada lagi? Tidak? Baiklah, Ibu akan memberikan penjelasan tentang ibadah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik itu perkataan maupun perbuatan. Seperti itu. Macam-macam ibadah itu ada dua. Macam-macam ibadah itu ada secara khusus dan ada secara umum. Secara khusus yaitu praktik yang menghubungkan antara manusia dengan Allah yang sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian praktek yang secara umum itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat nilainya itu ibadah. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip ibadah. Jadi prinsip ibadah itu harus niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu memiliki batas dan waktu dan seimbang antara dunia dan akhirat, seperti itu. Dan materi kita yang terakhir itu adalah tujuan dari ibadah. Apakah dari kalian itu ada yang tahu tujuan dari ibadah? Ya, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan dari ibadah. Tujuan dari ibadah ini adalah mendekatkan diri dan mensucikan jiwa dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, sekarang kita bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu ada kurang lebih 4-5 orang. Ayo dibagi dulu kelompoknya. Kemudian sesudah membagi kelompoknya, silahkan kalian mendiskusikan. Tadi yang dibahas Ibu itu apa saja. Nanti kita presentasikan. Saya tunggu waktunya 15 menit ya. Silahkan didiskusikan dahulu. Baik anak-anak, waktu sudah 15 menit berlalu. Ya, silahkan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, bahwa fikih itu adalah sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan dalam Islam. Nah, terdapat ruang lingkup perbedaan fikih, syariat, dan ibadah. Seperti itu, Bu. Baiklah. Ya, bagus. Kemudian kelompok kelima, silakan mempresentasikan. Fikih itu berarti pemahaman yang mendalam, Bu. Nah, fikih itu berbeda dengan syariat ibadah. Seperti itu, Bu. Bagus ya. Kemudian kelompok 1. Ayo, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Fikih itu adalah pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal, Bu. Dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo. Iya. Syifa, silahkan. Yang dimaksud niat itu seperti apa sih, Bu? Niat ibadah itu. Terima kasih, Bu. Tentang niat ibadah ya. Jadi ketika kita beribadah itu kita harus niat lillahi ta'ala. Kita harus niat benar-benar karena Allah. Karena apa? Kalau ibadah
tanpa niat pada Allah, maka hasilnya sia-sia, bahkan mendapatkan dosa. Seperti itu. Adakah lagi yang ingin bertanya? Cukup? Ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah konsep fikih di dalam Islam. Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang silakan bagi ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, sekian dari Ibu. Apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan bagi anak-anak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.